Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube podcast Kabar Satu Open Your Eyes. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa juga, bisa dikatakan ketua komunitas, pelaku UMKM juga, dan bisa dikatakan ya punya channel YouTube juga ya. Oke, ini perkenalkan Om Ilung, Om. Ya, selamat datang. Ya Om, sekarang saya mau bahas masalah ini nih Om. Ya, Semen itu di komunitas ya Om ya? betul, di Oke, di komunitas. komunitas apa Om? Kalau Eh, saya di komunitas Kijang Super Family. Kijang Super Ya, Family. betul. Nah, selaku apa nih Om? Kalau ditanya selaku ini saya yang bingung. Masalahnya kalau dipikir saya di komunitas itu juga bukan orang-orang yang senior banget, baru kemarin gitu kan. Tapi Iya, kebetulan kemarin nggak tahu kenapa tiba-tiba dikasih beban sebagai ketua di dikasih chapter Plat S. kepercayaan Iya, sebagai ketua di chapter betul. Plat S. Nah Om, untuk Kijang Super Family ini ada di mana aja Om chapternya Om? Kalau Kijang Super Family ini masih di seputaran Jawa Timur. Jawa Nah, kalau Timur. saya sendiri di Plates itu ada di Jombang, kemudian Mm-mm. Tuban, Iya. Bojonegoro, juga Lamongan ini. Nah, Oh, kemudian yang lain ada di Sidoarjo, Surabaya, Ponorogo, Madiun sudah ada semua. oke banyak ya Om ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Nah Om, keseruan-keseruan kalau di komunitas itu apa sih Om? Nah, sedikit cerita Om. Nah, kalau masalah keseruan ini saya pikir apa ya, semua seru sih kalau kita sudah Semua kumpul seru ya. sama teman-teman komunitas gitu kan. Mm-mm. Jadi artinya kita di komunitas itu benar-benar mencari saudara atau teman gitu kan. Iya. Nah, begitu kita kumpul, sudah semua lupa. Yang ingat Mm-mm. cuma ketawa gitu aja kan. Dari pertama datang sampai pulang ya udah ketawa terus gitu Iya. kan. Senang-senang ya Seneng intinya ya. terus, iya betul. Mm. Berarti suka sering touring dong Om? Ya, kalau kita Mm. bukan kita sih, kalau kita kan semua mungkin sudah Mm-mm. jauh-jauh. Kalau saya baru pemula paling jauh di Jogja, Oh ya Madura, baru jauh situ Om. aja sih. Dan kalau touring biasanya bawa keluarga nggak? Kalau kita di KSF itu lebih memang kekeluargaan. Jadi semua yang sudah punya keluarga diajak semua. Diajak semua. Betul. Jadi berangkat Eh, pun kadang di mobil ada bekal, ada bawa kompor, galon oh, di jalan kita masak dulu gitu kan. gitu Sambil ya. seneng-seneng gitu. Wah seru sekali ya teman-teman. Iya. Mm-mm. Dan kalau kalau acara kayak gitu bisa dikatakan ya berarti semua dong ya, semua Semua, chapter semua terlibat chapter ya. betul. Mm. Nah, jadi Nah kalau untuk apa untuk di komunitas Kijang Super Family ini berarti memang khusus untuk teman-teman pengguna mobil Kijang berarti ya. ya, jadi Ah, seperti ini. Kalau memang di Kijang Super Family itu memang di Kijang Super Family, di mm-mm, Kijang Super gitu kan. Tapi mm-mm, misalkan namanya orang perputaran roda kehidupan, mm-mm, mereka pengen ganti unit, ganti Innova atau apa gitu kan. mm-mm. Ya kalau memang mereka masih loyal di komunitas, kenapa tidak gitu kan. Kita Iya bukan Om, sebatas di unitnya saja. iya Jadi meskipun mereka sudah ganti Innova, kekeluargaan tetap jalan gitu tetap loh. Iya, jalan. bukan berarti mereka sudah gak ada unit, sudah lepas, gak berkeluarga, gak temen, enggak. Jadi kita Enggak, jadi tetap tetap silaturahmi tetap nyambung betul, ya, iya. meskipun udah ganti unit atau bahkan nggak ada unitnya kayak gitu Betul. Dan tetap nyambung. kelebihan dari kita, meskipun mereka sudah ganti unit Innova misalkan, di Mm-mm, situ kita kasih logo juga mm-mm. sahabat KSF. Jadi kalau yang Oh, Kijang Super itu kan Kijang Super Family gitu kan. mm-mm, Tapi mm-mm. kalau unitnya sudah jadi Innova, kita kasih sahabat KSF atau sahabat Sahabat. Kijang Super Family. Ya, Oke, begitu. luar biasa sekali Ya, Om. Dan bisa dikatakan apa ya, di komunitas itu memang banyak manfaatnya ya Om ya. betul, betul, Selain betul. bisa dikatakan kita nyambung tali silaturahmi, Iya, ya bisa dikatakan ya nambah seduluran ya terutama ya. nambah seduluran, betul. Berarti hampir-hampir di setiap kota di Jawa Timur ini Hampir setiap kota ada ada. ya. Betul. Luar biasa Om. Oke Om, selanjutnya kan namanya touring ya, Betul. kan suka ada apa kendala-kendala di jalan Iya. gitu kan. Itu kalau kayak gitu tuh gimana tuh Om biasanya Om? Jadi kalau kita ada kendala itu bukan kita anggap itu musibah, tidak, malah justru Mm-mm. di situ Ket- bahan untuk guyonan gitu loh. Kenapa kok bisa jadi gini? Itu jadi guyonan, bukan Heeh, kita apa namanya mikir itunya, tidak, tapi malah heeh, justru dibuat guyonan. Nah, heeh. tapi di situ ada yang namanya mekanik-mekanik yang lebih tahu bagaimana mesin kondisinya seperti apa. Itu Mm-mm. pasti mereka turun tangan untuk perbaiki di tempat itu juga. Gitu Oke, loh. bener Om. Jadi bisa dikatakan apa ya? Justru ada
ada keseruan Ada tersendiri keseruan di situ ya. tersendiri. Ketika teman ada yang trouble Iya. apa gitu ya. Jadi bukan dalam artian itu jadi Heeh. musibah atau tidak. Jadi Tidak malah ya. justru kita jadi bahan bulian di situ gitu loh. Iya iya Om, bener Om. Ya apalagi ya bisa dikatakan apa ya, yang namanya mobil mobil bekas apa Mobil mobil bekas, mobil tua tua, katakanlah betul. seperti itu ya, namanya kendala itu ya memang biasanya suka ada ya. Iya, Mm-mm. betul. Nah, terus ya yang saya tahu nih, dengar-dengar mekanik juga Om. Kelihatannya Om Bayu kebocorannya banyak ini Iya. ya. Saya kan sebelumnya searching dulu Om, tanya-tanya Enggak, dulu. jadi apa ya, kalau dikatakan mekanik enggak juga sih sebenarnya. Mm. Jadi awalnya itu ya saya punya unit sendiri kan, itu saya otak-atik sendiri. Nah, begitu kita touring, ada temen yang coba, loh kok enak tarikannya gitu kan, daripada punyanya sendiri kok lebih enak gitu kan. Akhirnya mintalah, coba Om punya aku di otak-atik sekalian gitu kan. Akhirnya menyebar, karena mungkin ada perbedaan itu tadi ya. Akhirnya sampai sekarang teman-teman kalau ada keluhan apa, telepon lah, datanglah ke rumah gitu kan. Jadi biar lebih enak mobilnya Iya. ya. Jadi dari mulut ke mulut Dari ya. mulut ke mulut. Jadi sebenarnya ya nggak murni apa buka bengkel atau mekanik yang bener-bener itu ya tidak. Awalnya gitu loh. memang tidak seperti itu. Iya. Jadi tadinya memang sendiri tadinya. Iya. Iya Om. Tapi banyak berarti apa kalau di komunitas itu banyak juga maksudnya mekanik-mekanik Banyak. Jadi banyak. hampir setiap kota, setiap chapter pasti ada mekanik. Pasti Ya, ada yang tahu mekanik. tentang unit tersebut bagaimana, kenapa ada trouble di mana, itu pasti tahu. Iya iya Om. Nah terus juga kan yang saya tahu komunitas Kijang itu kan bukan satu dua ya, banyak ya. Iya. Itu pun sama saling silaturahmi juga, maksudnya saling komunikasi juga tuh. Iya pasti. Jadi meskipun kita beda bendera, ketemu dimanapun, tetap kita tegur sapa. Tetap Jadi ya. bukan, oh itu benderanya si A, hijau, kuning apa, kita membedakan tidak. Jadi Tidak begitu ya. ngumpul ya kita seperti saudara semua, nggak ada perbedaan di situ. Betul, apalagi sesama pengguna mobil Kijang. Ya, Jadi ketemu di jalan, telolet iya. lah kasar Siapa gitu. tahu juga kita pada waktu trouble di jalan, yang satu bendera sama kita nggak ada yang bisa, bendera yang nolong, siapa tahu juga gitu kan. Iya, Makanya kita iya. tetap harus nyambung silaturahmi. Betul Om, betul. Ya bisa dikatakan ya itu tadi, berarti kalau misalkan memang meskipun beda bendera tetap nyambung tali silaturahmi ya, berarti memang sering kontak-kontak juga berarti gitu ya. Ya. Nah pernah nggak Om, ini buat Om sendiri nih, selama di komunitas pernah nggak ngalamin trouble di jalan kah atau apakah suka dukanya nih? Betul. Ini yang lucu nih. Kemarin pada saat kita ada KW ya, komputer wajib di daerah Tuban sana. Setelah acara selesai kita touring bareng nih. Nah, kebetulan punya saya trouble. Nah, teman-teman semua pada ninggalin, loh ini kenapa gitu kan. Nah begitu terakhir ditanya, ngapain, biarin aja, wong yang trouble bisa bedain sendiri katanya. Oh mentang-mentang Iya. mentang-mentang disangka ngerti, jadi ketika trouble udah. Iya, tapi ya tetap ada yang berhenti bantu, tetap ada. Tapi Tetap yang lain ya. pada jalan semua. Kenapa gitu kan? Ternyata biarin yang trouble bisa bedain sendiri gitu. Jadi sebetulnya bukan nggak mau berhenti tapi sengaja ngerjain dan Iya. biarin gitu ya. Iya seru ya Om ya. Iya, itu kemarin sempat kita apa share juga di medsos kan. Ya semua pada tanya gitu, gimana sih ada temennya trouble kok nggak ditolongin malah ditinggal gitu. Padahal itu bahan leluconan. Yang nggak tahu dipikir ya serius, ditinggal beneran gitu. Padahal sengaja memang Padahal ngerjain. sengaja ngerjain. Iya Om, luar biasa. Ya apa seru sekali ya berarti Betul. apa hidup di luar lingkup komunitas itu ya. Jadi dari dulu itu saya belum pernah mengenal yang namanya komunitas. Ya baru ini di KSF ini Di saya mengenal KSF komunitas. ini. Jadi ya bukan senior banget, tapi ternyata di komunitas itu seru dan enak gitu. Iya Om, Dari seru dulu sekali. sering diajak tapi paling di komunitas ya gitu, biayanya besar lah, ada iuran wajib tiap bulan apa semua. Nah, itu yang membuat saya dulu nggak tertarik dengan komunitas di situ. Tapi kenyataannya Tapi kenyataannya tidak. tidak. Nah, apalagi di KSF ini kan kebanyakan mungkin komunitas pastilah yang namanya komunitas itu butuh hidup, pasti butuh Betul. modal gitu kan. Nah ternyata di KSF itu tidak seperti itu. Yang mengharuskan setiap bulan ada iuran wajib layaknya
kalau dulu saya sekolah itu ada SPP biaya bulanan gitu kan. Nah ternyata ini tidak, gitu loh. Di KSM tidak. Tapi pada saat kita pertemuan ada kopdar wajib, disitulah baru diwajibkan untuk kita bayar iuran wajib. Iuran wajib. Tapi kalau mereka member itu nggak datang pada saat KW, ya tidak dikenakan iuran wajib. Kadang yang namanya iuran wajib di komunitas itu kan menjadi momok yang menakutkan buat orang-orang baru gitu kan. Nah, makanya kita buat seperti itu agar orang itu nyaman di komunitas. Iya, orang nyari komunitas itu kan karena nyari nyamannya. Iya, betul. Kalau di komunitas gak nyaman ya ngapain gitu ngapain kan? ya, benar. Tapi bisa dikatakan keterbukaan jelas ada dong. Pasti, ya, betul kan. Jadi kan kasarnya kayak teman-teman yang lain juga kan kasarnya nggak khawatir ini tuh peruntukannya untuk apa sih gitu kan. Betul, pasti. Tapi memang hal yang lumrah ya sebetulnya, memang di komunitas ada seperti itu karena untuk menghidupkan komunitas itu sendiri ya. Tapi kadang yang namanya kita itu kan pemegang kijang super kan, yang ekonominya memang bukan high class, medium ke bawah bahkan gitu kan. Nah, jadi mungkin anggapan mereka uang anggaplah 50.000, 25.000 itu kan kalau tiap bulan kita bebankan berat juga gitu. Berat juga sih ya, betul. Nah, akhirnya kita pakai alternatif pada saat kita KW atau kopdar wajib, baru kita kenakan yang namanya iuran wajib. Itu pun kalau datang. Kalau nggak datang ya tidak. Iya. Tapi syukur-syukur bulan berikutnya mereka mau bayar double ya alhamdulillah, pengurus lebih seneng gitu kan. Iya, betul. Jadi ya sebetulnya ya itu tadi, mungkin kalau ada orang tanya kok di komunitas ada iuran, memang sebetulnya semua komunitas pun pasti ada ya. Cuma mungkin beda nilai gitu kan, kayak gitu ya. Tapi kalau di Kijang Super Family ini nilainya sendiri tidak memberatkan sebetulnya ya untuk teman-teman membernya sendiri. Nah, selain dengan para komunitas mobil Kijang sendiri Om, bisa dikatakan berarti sama komunitas-komunitas mobil lain, maksudnya beda merek itu pun sama, tetap nyambung juga? Sama tetap. Jadi kebetulan saya ini kan asli Tuban. Kalau di Tuban tuh ada komunitas yang menaungi semua komunitas otomotif yang ada di Tuban. Oh ada dah. Apa itu Om namanya Om? Di Tuban itu ada yang namanya Forkota. Forkota, betul. Itu menaungi semua komunitas yang ada di Tuban. Jadi kadang 1 bulan sekali pengurus-pengurus ngumpul di situ silaturahmi. Ada 3 bulan sekali, yang mau datang semua member monggo silahkan datang, bisa. Jadi kita bukan hanya Kijang saja, jadi dari semua unit yang ada komunitasnya kita bisa nyambung. Iya betul, jadi ya makin nambah lagi berarti makin ya sedulurannya ya. Luar biasa Om. Dan itu agendanya rutin Om? Untuk yang apa ini? Yang Forkota tadi? Forkota tadi. Ya, rutin ya. Jadi setiap komunitas itu ada perwakilan jadi pengurus Forkota itu. Oh ada perwakilan? Ada perwakilannya. Jadi setiap ada pertemuan pasti semua komunitas tahu. Itu luar biasa ya. Jadi wadah yang memang mewadahi semua komunitas. Betul. Nah kembali lagi ke Kijang Super Family-nya Om, ada nggak agenda yang akan datang nih ke depan tuh? Yang akan datang ini kita ada mungkin bulan 1 ya. Itu ada kopdar wajib 3 bulanan. Itu khusus untuk chapter plat test. Itu sebenarnya kita formatnya bukan seperti biasanya yang resmi seperti kopdar wajib biasanya enggak. Tapi ini kita buat family gathering. Kita buat camping di sana. Wah, jadi acaranya malam. Nanti pagi ibu-ibu tinggal masak, sarapan bareng, touring sudah selesai. Sudah selesai. Tapi seru ya pasti ya. Seru. Betul Om. Nah, kalau ada teman-teman yang pengen gabung boleh dong? Boleh, kita terbuka buat siapa saja. Yang penting mereka ada unit Kijang Super, kita terbuka. Terbuka ya. Betul. Pokoknya siapapun yang pengguna mobil Kijang itu bisa masuk. Betul. Tapi jangan lupa pasti ada tahapannya. Ada tahapannya. Jadi nggak begitu langsung masuk kita terima, tidak. Pasti ada tahapannya. Mungkin dari teman-teman yang ada di Lamongan, nanti kan ada pengurusnya sendiri di Korwil Lamongan. Nah mungkin ngopi dulu bareng 2-3 kali, kelihatan serius, baru kita masukkan di chamber atau calon member gitu kan. Begitu aktif kita baru masukkan jadi member. Iya, betul Om. Iya. Jadi ya bisa dikatakan kadang juga ya menjaga ya, berarti ya menjaga, bisa dikatakan takutnya ya cuma awal aja, tapi kedepannya malah nggak aktif. Betul. Gitu. Yang banyak kan gini Om, yang banyak itu begitu kita terima masuk gitu kan, begitu sudah dapat stiker di unitnya, mereka hilang, gitu kan. Nah mereka butuhnya apa? Kalau sudah ada stiker di unitnya, ada trouble di mana-mana, pasti komunitas lain tahu.
pasti banyak yang nolongin gitu kan, padahal dia nggak aktif. Jadi Nah, bisa dikatakan kayak member stiker dong. berpikir betul. Iya. Nah, berarti tahapan itu ngejaga supaya tidak terjadi hal Betul, seperti iya. itu ya. Ya memang bisa dikatakan teman-teman di sini ya kalau memang punya unit kijang atau apapun ya sebetulnya Betul. banyak wadah yang bisa mewadahi Ya, kendaraan tersebut gitu ya. betul. Dan bisa dikatakan keuntungannya yaitu tambah seduluran Tambah ya, tambah seduluran. seduluran. Jadi makin banyak kita saudara kan sebetulnya makin Tambah baik ya, rezeki, makin betul. tambah rezeki, bener Om. Makin banyak silaturahmi, makin banyak juga rezeki ya. Iya. Betul Om. Oke, selanjutnya yang saya dengar-dengar ini ngomong-ngomong katanya buka showroom juga nih. Jual beli mobil atau apa Om? Ya itu apa ya, sebatas hobi sih Om. Hobi Hmm. yang bisa Oh menghasilkan gitu iya. loh. Jadi itu kembali lagi ke ASF juga. Jadi Mm-mm. saya gabung di KSF itu sebenarnya nggak ada niat sama sekali untuk masuk ke KSF itu udah ada. Tadinya tuh. Tadinya nggak ada. Oh memang saya dari awal itu nggak tertarik yang namanya komunitas itu Mm-mm. nggak tertarik gitu loh. Jadi waktu itu saya punya unit Kijang Super yang mau saya jual gitu kan. Mm-mm. Saya browsing-browsing nih di medsos gitu kan. Heeh. Di situ ada grup di Mm-mm. medsos itu Kijang Super Family. Coba saya masuk, saya tawarkan di sini gitu kan. Mm-mm. Begitu saya masuk, ternyata grupnya itu adem ayem, nggak ada orang yang jualan, nawarin barang ini itu, nggak ada. Tak amatin, terus kok malah justru bercanda terus di dalam grup itu. Beda dengan grup-grup yang lain, saya masuk itu ada jualan ini, itu, spare Mm-mm. part dan lain sebagainya. Ini kok nggak ada, saya ikutin, bercanda terus. Akhirnya ada salah satu member yang WA saya, Mm-mm. Om tertarik dah ikut komunitas, coba saya Mm-mm. masukkan ke grup. Mm-mm. Akhirnya saya coba, Mm-mm. kelihatannya kok seru karena saya apa di grup itu Mm-mm. bercanda terus gitu kan. Mm-mm. Akhirnya saya masuk masuk akhirnya loh ternyata enak gitu loh. Jadi saya ikut di KSF itu bukan sengaja gitu loh, Mm-mm. tapi karena sebenarnya niatnya mau jualan Niat mobil tadi. niatnya mau jual tapi malah jadi gabung Iya, jadinya. Mm-mm. Dulu pertama punya unit apa Om? Kijang apa Om? saya Kijang Super tahun 94 dulu pertama itu yang saya pakai Pertama. sendiri untuk ikut KSF itu 94. Sampai sekarang enggak atau memang dulu udah Saya sudah telepon? upgrade cuman upgrade cuma 1 tahun jadi 95. Jadi 95. Mm-mm. Jadi itu kebetulan juga sudah niatnya sudah nggak dijual, mau pakai Mm-mm. sendiri buat komunitas itu kan. Heeh. Kebetulan ada pembeli datang ke rumah, ke showroom Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Niatnya dia mau apa itu waktu ya? Mau lihat katana waktu itu. Heeh. Nah, yang kijang itu saya parkir di depan. Mm-mm. Begitu masuk gerbang, orangnya malah tertarik di kijangnya. Dari jam 7 pagi sampai jam 10 ditungguin aja mau dibeli. Itu orangnya Iya, niat ya. lihat bener gitu loh. Akhirnya yang katana tadi nggak jadi lihat. Mm-mm. Saya konsultasi apa sama istri kan akhirnya Mm-mm. ya udahlah sudah ditungguin sampai siang kasih aja gitu kan. Iya. Akhirnya ya lumayan lah karena ditungguin sampai siang harga Heeh. bisa up banyak itu. Oh iya, karena orangnya niat ya. Iya. Iya Om. Berarti memang sebetulnya sebelum di komunitas ini memang udah jualan mobil. Iya, sudah jualan mobil. Mm-mm. Jadi bisa dikatakan ya itu tadi bisa dibilang awalnya nggak niat, yang niatnya tadinya jualan, justru malah jadi masuk Jadi member. betul. Gabung berarti dulu tahun berapa Om? Saya jalan 3 tahun. 3 tahun, oh, Jalan udah tiga lama ya tahun. Om, 3 Iya. tahun. Ya belum lama juga sih masih ada yang lebih lama lagi Ada masuk yang lebih aja. lama lagi ya. Iya. Luar biasa. Tapi ya nih balik lagi ngebahas masalah ini Om, masalah jual beli mobil. Iya. Kan sekarang tuh banyak juga Om ya apa bisa dikatakan ya maaf ya kasarnya memang nggak semua tapi kan ada juga showroom-showroom yang nakal kan Iya, gitu ya Om ya. Kadang kan betul. jadi pembelinya di awal kelihatan bagus tapi kok pas dipakai nggak lama bobrok misalkan kayak gitu. Iya, Nah, betul. itu tuh salah satu nih Om, salah satu tips lah katakanlah untuk membeli mobil bekas itu apa Om? Nah, Yang harus diperhatikan lah. betul. Jadi kalau kita mau beli mobil bekas, yang Mm-mm. utama kalau memang kita nggak tahu kondisi mesin atau bodi, kita buta orang awam lah ya, Mm-mm. itu benar-benar harus bawa yang namanya anggaplah mekanik untuk Mm-mm. melihat kondisi mobil tersebut. Mobil tersebut. Yang pertama kalau saya nih pribadi, Mm-mm. lebih utama itu di bodi Body dulu. di bodi dulu.
Karena kalau mesin itu mungkin dibenahi 1, 2, 3 hari selesai. Tapi kalau bodi bisa berbulan-bulan. Oh lama Kapan ya. naiknya gitu kan? Kita beli mobil baru nggak bisa naik, nunggu 1, 2 bulan lagi gitu kan. Nah, kalau bodi sudah kelihatan bagus, dilihat sudah bagus, baru tahapan kedua baru ke mesin. Baru ke mesin. Baru ke mesin. Nah, yang utama di situ kita lihat kalau mobil lama ya, kalau mobil lama itu yang jelas dia ngasap atau tidak dari knalpot, keluar apa asapnya atau tidak. Asap atau tidak. Betul, asap atau tidak. Nah asap sendiri kan ada yang hitam, ada yang putih, maksudnya gimana tuh? Asap putih atau asap hitam? Asap atau putih, gimana? Om. Asap Asap putih. putih, betul. Kalau asap putih berarti oli sudah masuk ke ruang bakar. Oh, jadi oli terbakar, Oli terbakar. masuk ke ruang bakar itu. Iya, jadi teman-teman salah satu tipsnya bisa dikatakan kalau beli mobil bekas, perhatikan kalau dari segi mesin itu lihat knalpotnya berasap atau tidak. Gitu ya. Jadi kalau berasap itu wajib dicurigai berarti. Wajib dicurigai. Nah itu bisa dikatakan apa? Selain itu, selain berasap itu apa lagi? Yang kedua, yang jelas apa ya? Kalau memang orang awam susah juga kita jelasin gitu kan. Jadi yang kedua baru kita di kaki-kaki. Kaki-kaki. Nah, jadi perlu yang namanya kita lihat mobil, cek mobil harus dicoba di jalan. Oh, wajib ya, wajib dicoba. Apalagi bener. mobil lama, gitu kan. Kelihatannya sepele kaki-kaki, tapi kalau kita benahin biayanya besar juga. Biayanya besar juga Besar dan membahayakan sebetulnya ya, Iya. kalau kita nggak kontrol banget ya. Iya. Iya Om. Karena itu yang nggak terlihat ya, yang Iya. nggak terlihat, jadi harus benar-benar kita teliti. Kalau Iya. masalah roda atau ban itu kan sudah kelihatan kasat mata. Gitu Iya kan. bener ya, kelihatan Betul. dari luar udah kelihatan bannya Iya. halus atau Betul. enggak kan gitu ya. Nah kalau di mesin Om, kalau misalkan kayak tanda-tanda asap putih itu maksudnya disertai dengan mobil yang suara mesinnya Pasti kasar suara mesin kah kasar, atau betul. gimana kah? Pasti suara mesin kasar. Suara mesin pasti Betul. kasar. Tapi jangan tertipu juga, meskipun dia ngasap kadang suara mesin juga halus. Ada juga yang gitu. Banyak juga ya kita tanda kutip ya, banyak juga showroom-showroom yang penting dilihat pertama enak gitu kan. Kadang mereka kasih uli yang kentalannya sangat kental. Sehingga suara mesin kasarnya hilang, jadi halus. Gitu. Iya Om. Betul. Ya teman-teman ya bisa dikatakan ya inilah ibaratnya kita kalau yang namanya beli mobil ya. Betul. Apalagi kan namanya beli mobil kan kita uang juga nggak sedikit ya Om ya. Jadi memang betul harus ekstra hati-hati. Setidaknya kalau tidak mengerti bahwa mekanik intinya itu ya. Iya. Itu Cuma yang paling aman. Yang paling aman seperti itu. Coba kalau misalkan mau coba sendiri paling tidak tips-tips tadi ya dari mulai bodi, mesin, selanjutnya ke kaki-kaki. Dan bisa dikatakan gini Om, kadang juga orang tuh nggak tahu nih apa harga pasaran mobil, bener nggak ibaratnya kemahalan kah atau ini kah, itu gimana tuh? Kalau saat ini sih saya kira nggak ada orang yang nggak tahu pasaran mobil. Mulai sekarang buka marketplace, kita bisa bandingkan harga semua. Iya sih ya Om ya. Sering kejadian misalkan nih, saya jual mobil unit A gitu kan, saya kasih harga sedikit agak tinggi gitu aja, mereka sudah komplain. Loh kemarin saya lihat di sini nggak segitu harganya, lebih murah. Jadi saat ini nggak ada orang yang nggak tahu harga mobil tuh nggak ada. Iya. Jadi paling nggak coba searching dulu deh sebelum betul. beli itu ya. Jadi paling nggak tahu harga dasar atau harga pasaran gitu ya. Betul. Nah Om, ini sekalian kita ngulas nih. Bisa dikatakan sekarang buka showroom tuh di mana sih Om? Kalau saya buka showroom itu sebenarnya showroom rumahan sih ya. Showroom rumahan paling muat cuma 4 sampai 5 unit aja. Nah, saya ada di Rengel Tuban. Di situ kalau nanti ada yang namanya Sendang Beron, wisata Sendang Beron. Sendang Beron. Di situ saya dilahirkan dan di situ showroom saya berdiri. Iya. Jadi buat teman-teman yang untuk di wilayah Tuban, kalau misalkan mau nyari mobil bekas, bisa merapat ke rumahnya Om Ilung ini, yaitu di Sendang Beron. Di situ tanya yang namanya Ilung pasti sudah tahu semua. Pasti udah tahu ya. Artis kayaknya di situ. Karena memang asli soalnya ya. Asli di situ. Dari mulai lahir berarti di situ. Dari lahir. Iya Om. Nah, apa bisa dikatakan apa ya? Kalau misalkan ada request nih, ya maaf, misalkan di tempat sampean, Om, unitnya memang bisa dikatakan tidak tersedia, itu bisa nggak Om minta tolong? Om, aku pengen cari mobil ini nih, jangan gitu. Bisa juga gitu ya? Betul, bisa. Jadi kemarin pada saat corona, hampir 2 tahun itu,
saya nggak ambil unit sama sekali kecuali pesanan. Oh, Betul, karena memang iya. imbasnya efeknya sangat besar Corona di kemarin tuh penjualan, ya, betul. ngeri Om ya, luar biasa ya Jadi Corona kemarin. kemarin itu saya ngambil 1 unit jauh-jauh gitu di luar kota, Mm-mm. selang 2 hari ada corona. 8 bulan baru laku Om. Ya Allah, berarti mandek. Mandek di situ, 8 bulan baru laku. Iya. Baru akhir-akhir ini sudah mulai ada Normal lagi. normal lagi. Jadi kemarin Mm. ya kebanyakan saya ngambil yang ada pesanan aja. Kalau nggak ada pesanan ya saya nggak ambil. Iya. Jadi ada pesanan baru dicarikan Iya, gitu ya. gitu. Nah teman-teman ya kembali lagi bisa dikatakan selain showroom tadi ya Om Ilung ini bisa dikatakan yang ngerti tentang permesinan. Jadi buat di daerah Tuban khususnya daerah Sendang Beron Sedang itu benar. bisa merapat ke Om Ilung. Kalau boleh tahu Om, nah balik lagi ini sebetulnya ke ini nih ke komunitas dulu. Kalau orang yang mau masuk, teman-teman yang mau masuk ke komunitas nih ada Facebooknya kah atau ada Instagramnya kah? Ada. Jadi kalau di KSF sendiri itu ada grup Facebooknya, itu Mm-mm. Kijang Super Family Jawa Timur ada, Mm-mm. Kijang Super Family Chapter Plat S juga ada. Jadi yang Ada. domisili di Plat S, Jombang, Mm-mm. Mojokerto, Tuban, Lamongan, bisa searching di Kijang Super Family Chapter Plat. Chapter Plat S. Oke, Betul. teman-teman jadi bisa dikatakan yang memang mau gabung untuk masuk ke komunitas Kijang bisa searching Facebooknya di Betul. Kijang Super Kijang Family Super Chapter Family Plat S. Chapter Plat S gitu. Nah, perbedaan sama Kijang Super Family Jatim sendiri itu apa, Om? Kalau Jatim itu menyeluruh. Menyeluruh. Betul, seluruh Jawa Timur. Jadi kalau Plat S itu saat ini ada Korwil Lamongan, Tuban, Bojonegoro, sama Jombang. Iya. Nah, terus kalau misalkan kayak misalkan nih kalau yang dari Persika atau apa itu ada juga berarti chapternya di sana. Ada, Ada ya? ada. Betul. Ya luar biasa ini Kijang Super Family ini Jawa Timur teman-teman. Jadi Jawa bisa Timur. dikatakan luas sekali ya. Iya. Jadi teman-teman ada di mana aja kalau memang punya unit bisa masuk dulu ke Bisa. Kijang gitu ya. Iya. Atau Jadi yang misalkan memang belum ngerti di situ ada chapternya atau belum bisa masuk ke bisa ke Kijang Jatimnya aja. Super Kijang Family Jatim. Jatimnya dulu ya. Iya, betul. Jadi nanti kita arahkan domisili di mana, nanti kita arahkan ke chapter mana atau korwil mana, nanti kita arahkan. Iya Om, luar biasa, betul betul. Dan ini Om, balik lagi kita ngebahas komunitas ya, Ya. keseruan tentang di komunitas. Banyaknya yang berkeluarga atau masih pada bujangan juga Om? Atau campuran Bang? Ya sebenarnya sudah banyak yang berkeluarga sih. Banyak yang Sudah berkeluarga banyak yang ya? berkeluarga. Mm-mm. Jadi rata-rata ya memang pada saat ada acara, ada touring, semua diajak, istri, anak semua diajak. Semua diajak ya? Betul. Berarti kalau kayak gitu biasanya suka ada grup ibu-ibunya juga dong Om? Ada Ada sendiri? Ada juga grup ibu-ibu. Kita sering ributnya itu grup Dharma Wanita di situ. Grup Dharma. Iya. Iya. Berarti ya di grup itu sendiri ya ibu-ibu sendiri semua. Betul. Seandainya anak-anak itu sudah bisa WA, mereka mungkin juga buat grup punya sendiri. grup Jadi sendiri ya? anak-anak sudah akrab semua sama Akrab anak-anak. semua ya. Betul. Jadi memang lebih di ini kan di Kijang Super Family ini makanya family ini mungkin kayaknya sedulurnya Keluarga. family-nya itu ya Betul. yang lebih di ini ya. Betul. Jadi misalkan nih kita ada acara, ada kopdar wajib atau apa. Kalau memang ada kepentingan keluarga ya kenapa harus dipaksakan untuk datang? Ya diutamakan keluarganya dulu. Keluarga dulu ya. Betul. Gitu. Jadi kita nggak mengikat member harus begitu ada acara harus datang. Nggak gitu ya. Nggak gitu. Ya namanya komunitas pasti ada aturannya pasti ada gitu Pasti kan. ada. Tapi aturan itu fleksibel. Betul. Kondisional sesuai member masing-masing. Karakternya seperti apa, kulturnya seperti apa, kita mengikuti. Iya Om. Kalau kita tekan sesuai aturan, ya nggak jalan. Nggak jalan ya Om. Betul, karena Betul. mereka masuk komunitas nyari nyaman. Iya Om. Gitu. Kalau nggak nyaman ya pasti mereka akan keluar. Akan keluar ya. Betul. Dan di sini Kijang Super Family ini bisa dikatakan fleksibel aturannya ya, karena Fleksibel. keluarga memang nomor satu ya. Keluarga nomor satu, betul. Andaikan ada acara komunitas penting pun bisa dikatakan kalau memang keluarganya lebih penting, keluarga dulu yang Keluarga lebih dulu didahulukan, diutamakan. diutamakan. Luar biasa Om. Oke Om, untuk terakhir nih Om, Siap. monggo barangkali ada ajakan buat teman-teman nih gabung Ya. di komunitas atau ini gimana silahkan Om. Ya, jadi buat teman-teman yang punya unit Kijang Super Family, yang belum tahu, yang belum berkomunitas, sebenarnya komunitas itu nggak ada ruginya.
nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Meskipun kita ngeluarkan iuran wajib tiap bulan pun misalkan, itu nggak ada ruginya. Karena yang kita dapatkan apa? Kekeluargaan. Kekeluargaan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat ada trouble di jalan pun kita banyak temen. Banyak temen ya. Mau tengah malam, mau jam berapa, pasti ada yang nolongin. Pasti ada yang nolongin. Pasti ada yang nolongin. Betul. Jadi apalagi yang punya unit Kijang Super itu kan tahun tua, rawan ada trouble. Jadi monggo kita gabung bareng-bareng di Kijang Super Family, searching di Facebooknya di grup Kijang Super Family Jawa Timur. Oke, sip. Terima kasih Om. Jadi teman-teman yang Sama-sama. mau bergabung silahkan searching karena banyak sekali keuntungannya. Betul. Kita jangan melihat masalah iurannya, tapi keuntungan dari sisi kekeluargaannya Ya. gitu ya. Apalagi bisa dikatakan para pengguna Kijang itu yang tadi Om Ilung bilang sebetulnya rentan ya, rentan Betul. akan trouble gitu Iya. ya. Sekalipun bisa dikatakan perawatan ya baik, tapi kan namanya mobil tua ya resiko trouble itu pasti ada ya. Nah, supaya teman-teman gak khawatir ketika misalkan perjalanan malam kah atau siang, ya kita bukan ngedoain ya kasarnya gitu, bukan pengen, tapi kalau misalkan ada trouble atau apa-apa itu bisa dibantu ya sama teman-teman di komunitas ini. Betul. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Om. Sampai jumpa lagi. Oke. Yuk.